Renungan harian dan ilustrasi. Sediakan waktu untuk berdoa. 1. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Mazmur 59:17. Meski status orang percaya adalah warga sorgawi, harus diingat bahwa dua kaki kita masih berpijak di atas muka bumi ini. Artinya kita juga dihadapkan pada segala kesukaran dan masalah setiap hari, sama seperti yang dirasakan dan dialami orang-orang di luar Tuhan. Kita tidak mungkin lari dari segala kesukaran dan masalah. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menghadapinya. Banyak orang Kristen hidup dalam kegagalan demi kegagalan, merasa tidak sanggup menghadapi segala kesukaran dan kesulitan karena tidak memiliki kehidupan doa. Bagaimana bisa menang atas segala pergumulan kalau kita tidak mau berperang terlebih dahulu? Tidak mau menyangkal diri, tidak mau membayar harga. Pengkhotbah menulis, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3:1. Kebenaran ini berlaku bagi kita semua dalam segala hal dan keadaan, begitu juga dalam kehidupan doa. Selagi ada kesempatan dan waktu, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55:6. Kalau kita ingin menang atas segala pergumulan, tetap tegak berdiri di atas badai dan gelombang kehidupan, jalan satu-satunya adalah harus memiliki kehidupan doa. Dengan kata lain, berdoa harus menjadi bagian yang tetap dalam keseharian hidup kita. Kapan waktu yang tepat untuk berdoa? Tuhan bersedia ditemui kapanpun kita menyediakan waktu bersekutu dengannya. Bisa pada pagi hari sebelum matahari menyingsing, saat suasana masih sunyi senyap, belum ada kesibukan, belum terdengar keributan. Ketika banyak orang memilih bersembunyi di balik selimut, kita bisa datang kepada Tuhan melalui doa. Pagi-pagi benar adalah bagian yang pertama dari hari yang akan kita lalui yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Daud. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mazmur 5:4. Sediakanlah waktu yang tetap setiap hari untuk berdoa, jangan sekali-kali menundanya. Sediakan waktu untuk berdoa. 2. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Amsal 6:4. Ada kalimat bijak mengatakan, perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah pertama. Awal yang baik akan menentukan hasil akhir. Maka dari itu sebelum kaki kita melangkah lebih jauh menapaki hari baru, awalilah segala sesuatu dengan berdoa, bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam, bersyukur atas kekuatan dan kesehatan yang baru, bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri untuk kita menikmati berkat-berkat-Nya yang baru. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan pukul 3:22-23. Kita memohon anugerah-Nya agar dimampukan melakukan segala tugas dan kewajiban kita,
serta menyerahkan semua rencana kita kepada Tuhan, karena banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal pukul 19.21. Kalau Tuhan yang menuntun dan menyertai langkah kita mulai dari pagi hari, maka hari itu akan menjadi hari kemenangan bagi kita. Namun bukan perkara mudah menyediakan waktu secara konsisten di pagi hari untuk berdoa. Ini adalah sebuah proses, butuh latihan. Jika kita berkomitmen untuk berdoa di pagi hari secara rutin, kita pun harus bisa mengatur waktu dengan baik. Janganlah tidur terlalu larut supaya tidak terlambat bangun. Di tengah jadwal pelayanannya yang teramat padat, ketika hari masih sangat dini, bahkan sebelum ayam berkokok, Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi senyap berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus mencari kehendak Bapa terlebih dahulu sebelum mengerjakan segala pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepadanya. Kehendak Bapa adalah yang terutama dalam hidupnya, karena itu ia memulai hari-harinya dengan berdoa. Bagaimana dengan kita? Maukah kita bangun pagi-pagi untuk berdoa? Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Ayat Nas. Dikatakan bahwa orang yang suka tidur lebih dari batasnya, yang tidak suka bangun pagi-pagi untuk berdoa, akan mengalami masalah dalam hidupnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pukul 6.33. Datanglah terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu. Niscaya berkat Tuhan akan menyertai hidupmu. Ilustrasi: Sang penabung suara. Di sebuah kota yang sangat bising, hiduplah seorang pria yang bekerja sebagai penabung suara. Di saat semua orang sibuk berteriak untuk didengar, pria ini justru berkeliling dengan sebuah tabung perak kecil, menangkap suara-suara yang sering diabaikan orang, bunyi rintik hujan yang jatuh di atas daun pisang, suara napas bayi yang sedang terlelap, hingga bunyi gesekan sapu lidi di jalanan saat fajar. Penduduk kota menertawakannya. Untuk apa kamu menyimpan itu? Suara-suara itu tidak punya harga. Simpanlah suara tepuk tangan atau sorak-sorai, itu baru berharga, kata mereka. Namun, si pria hanya tersenyum dan terus menabung. Suatu hari, sebuah keheningan yang mengerikan menyerang kota itu. Sebuah wabah yang membuat semua orang kehilangan kemampuan untuk berbicara dan mendengar keindahan. Kota itu menjadi dingin dan mati. Orang-orang mulai merasa gila karena mereka hanya bisa mendengar detak jantung mereka sendiri yang penuh kecemasan. Saat itulah, si pria mengeluarkan tabung-tabung peraknya. Ia membuka satu persatu di tengah alun-alun kota. Tiba-tiba, suara tawa seorang nenek yang tulus mengalun di udara. Lalu, suara aliran air sungai yang jernih menyusul. Suara-suara itu perlahan menghangatkan hati orang-orang yang mulai membeku. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka terlalu sibuk memproduksi kebisingan sehingga lupa mengapresiasi kehidupan yang ada di sekitar mereka. Kita hidup di dunia yang sangat berisik, di mana semua orang ingin berbicara, pamer, dan mendominasi pembicaraan. Kita sering menganggap hal-hal sederhana seperti ketenangan,
mendengarkan orang lain, atau menikmati momen kecil sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Yang memberi warna pada hidup bukanlah seberapa keras kita berteriak atau seberapa banyak orang yang menoleh pada kita. Kekuatan sejati justru sering ditemukan dalam hal-hal yang paling sunyi. Jangan sampai hidup kita hanya berisi kebisingan tanpa makna. Belajarlah untuk menabung momen-momen tenang dan sederhana, karena itulah yang akan menyelamatkan jiwa kita saat dunia terasa hampa dan melelahkan. Kadang, kita tidak butuh lebih banyak suara, kita hanya butuh telinga yang lebih peka untuk mendengar apa yang selama ini terabaikan. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang, lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Pengkhotbah pukul 9.17